Surga itu hanya untuk orang muslim. Kata siapa? Kamu pikir kita orang Kristen gak punya surga? Oh iya, surganya beda. Kalau di Islam itu kan surganya ada 72 bidadari. Kalau di Kristen itu surganya itu tidak ada 72 bidadari, tetapi hidup kita seperti malaikat. Dan tidak ada seks lagi, tidak ada hawa nafsu lagi. Kita sudah meninggalkan duniawi. Oh iya, surganya orang muslim sama orang Kristen kan beda, jadi kita beda jalur masing-masing surganya. Salam toleransi. Ya, Salam. Ya, saat ini kita akan melihat, tapi sebelumnya adalah video penjelasan tentang apakah orang Kristen masuk surga. Nah, itu yang terus menjadi pertanyaan ya bagi orang banyak, bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di sini saya akan kembali memperlengkapi penjelasan dari si mbak-mbak cantik tadi yang sudah menjelaskan bahwa dia meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya, sehingga dia bisa masuk surga, dan jaminan itu sudah ada kepastian di dalam dirinya. Nah, video berikut adalah penjelasan tentang apakah orang Kristen masuk surga. Ya, apakah orang Kristen masuk surga? Tapi sebelumnya kita harus paham kenapa hal ini, ya, kenapa paham ini sering terjadi, baik itu antara Islam dan Kristen, bahkan Kristen dan Islam, bahkan Kristen kepada yang lain, Islam kepada yang lain. Ini sering kali menjadi perdebatan bagi semua orang yang beragama, ya. Itu sering kali menjadi perdebatan. Kita harus paham kenapa ini sering diperdebatkan. Yang pertama, karena semua pengajaran agama sudah memetakan di akhir kehidupan hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Ya, semua agama pasti mencari keabadian. Ya, nanti kalau aku mati pasti masuk kemana? Agama menjanjikan kalau kau percaya kepada ini, kau akan masuk surga. Tapi kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak mau menjadi agama ini, tidak mau seperti ini, kau tidak akan masuk surga. Itu pemetaan yang sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan sejak agama ada di dalam dunia. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua, karena pengajaran agama hanya memberikan dua pilihan, ya. Jika mati mau masuk kemana? Apakah mau masuk surga atau masuk neraka? Ya, itu ya pilihan yang diberikan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka manusia memperdebatkan ini sehingga ketika mereka memeluk suatu agama, mereka memegang janji yang diberikan oleh agamanya. Begitu. Ya, apa yang diajarkan oleh agamanya. Nah, sudah jelas dong, pasti semua manusia kalau mati inginnya masuk surga. Tidak ada orang yang ingin masuk neraka. Ya. Ya, mungkin ada beberapa yang ingin masuk neraka, tapi bisa dikatakan orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, atau hanya bergurau saja, atau orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Nah, itulah orang-orang yang memilih untuk masuk ke dalam neraka. Nah, dalam ajaran Islam dan Kristen memiliki cara yang berbeda. Ya, tidak sama caranya, metodenya yang diajarkan oleh agama ini dalam menuju ke surga. Keadaan surga pun berbeda, seperti yang sudah dijelaskan oleh mbak-mbak cantik sebelumnya tadi dalam video sebelumnya. Nah, kenapa sih Kristen memiliki pandangan yang berbeda dalam Islam? Jelas. Yang pertama, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas, kalau orang Kristen mau masuk surga, dia harus percaya kepada Yesus. Ya, kenapa percaya kepada Yesus? Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tertulis, saya bacakan ya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Ini menjelaskan bahwa kalau orang mau diselamatkan, orang mau masuk surga, itu hanya karena iman, dan iman itu percaya kepada Yesus, bukan karena usahanya. Ya, ada banyak kan orang yang sombong karena banyak bersedekah, orang yang sombong mengatakan dirinya sudah berbuat baik. Ada banyak, tidak sedikit karena perbuatan mereka dan menurut mereka perbuatan mereka itu sudah benar, sehingga mereka menjadi sombong. Nah, itulah syaratnya kalau orang Kristen ingin masuk ke dalam surga. Nah, dikatakan tadi, ada kan yang sombong dengan bersedekah dengan miliaran rupiah, menolong orang yang banyak, bahkan dikatakan dia terus memberikan bantuan kepada orang lain. Saya katakan, semua itu sia-sia. Ya, semua itu sia-sia, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang dilakukan manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tapi hanya percaya kepada Yesus. Berbeda dengan agama lainnya, ya. Berbuat baiklah engkau sebanyak mungkin, maka dosamu akan ditimbang. Waduh, keren sekali ya. Dosa bisa ditimbang. Bagaimana mungkin? Emang ini ikan asin? Emang ini ayam? Emang ini daging yang bisa ditimbang? Mana yang lebih berat? Kan tidak mungkin di dalam surga dan neraka, di dalam penghakiman nanti ada yang seperti itu. Tidak mungkin. Karena segala sesuatu itu dapat dilihat pada saat dia hidup. Di surga tidak perlu lagi repot-repot untuk menimbang hal seperti itu. Jangan menggambarkan keadaan surga, keadaan penghakiman hari terakhir dalam penghakiman seperti kamu ada di bumi. No, tidak seperti itu konsepnya. Tetapi kita harus semua berdasarkan kepada apa yang diajarkan. Menurut Kristen, dalam firman Tuhan, jelas bahwa hanya percaya kepada Yesus. Mengapa percaya kepada Yesus? Dikatakan bahwa di sini, dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata firman Tuhan. Percaya kepada Yesus, ada jalan keselamatan. Maka kalau kau yakin kau ingin masuk surga dan diselamatkan, percaya kepada Yesus. Oke? Percaya kepada Yesus. Dengan rajin membaca firman Tuhan, pasti kau akan diselamatkan. Ya. Tidak dengan usahamu sendiri. Karena kita adalah manusia yang terbatas dan berdosa. Tidak akan mungkin mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkanmu. Nah, selanjutnya inilah keadaan surga. Nah, keadaan surga nih ya, ini yang membuat orang senang ya. Apakah ada bidadari di sana sehingga kita dapat melakukan hubungan seks ya, melakukan hal yang menyenangkan seperti yang ada di dunia ya, sehingga kita bisa asoy geboy di surga? Berikut, kalau di Kristen dalam kitab Wahyu 19 ayat 6, semua akan memuji Tuhan seperti gemuruh. Itu kata firman Tuhan. Keadaan di surga itu, kerjaan kita adalah memuji Tuhan. Bukan asoy geboy dengan perempuan, bukan melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Tidak disiapkan bidadari untuk kita nikmati, kita tiduri di dalam surga. Tidak, tapi kita harus memuji Tuhan. Nah, yang selanjutnya dalam Yesaya 65 ayat 23, semua manusia tidak ada yang bersusah payah. Di sana ada kenyamanan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada yang merasa miskin, tidak ada yang merasa lebih kaya, tidak ada yang merasa terpuruk, tapi semuanya merasa bahagia dan sukacita. Itu keadaan surga. Dan Yesaya 65 ayat 25, tidak ada yang berbuat jahat. Jelas. Tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang mau melakukan hubungan seks lagi di sana. Ya, apalagi seks bebas. Kan mengerikan. Ya, apalagi mencuri,
pokoknya hal-hal yang berbau dosa tidak ada di dalam surga. Itu keadaan surga menurut ajaran Kristen, dan Kristen merupakan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan yang Alkitabiah. Nah, yang selanjutnya dikatakan di sini, hidup di surga itu damai, tidak ada perselisihan, dan kalau orang Kristen berbuat baik karena sudah yakin diselamatkan. Ya, kalau orang Kristen itu, ya, orang Kristen itu kalau dia berbuat baik itu karena dia diselamatkan, karena sudah merasakan, oh Tuhan, aku sudah diselamatkan, bukan karena mau masuk surga, bukan karena mau diselamatkan. Itu bedanya. Nah, seperti itu ya. Nah, bukan karena ingin selamat. Ayolah teman-teman, ya, pelajarilah sungguh dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa pengajaran daripada Tuhan itu sungguh ajaib dan benar. Ya, sungguh ajaib dan benar. Sehingga apa? Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan, ya, yakinlah keselamatan ada di dalam hidupmu. Ya. Orang-orang yang saat ini sulit percaya kepada Yesus, buka hatimu, percaya kepada Yesus, ya. Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menyangkalinya, jangan menutup dirimu daripada pengajaran Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada semua teman sanak saudaramu, supaya semakin banyak orang yang mengenal firman Tuhan melalui video-video yang ada dalam channel ini, yaitu channel Jailani Sapanus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.